Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aryansyah dari 11 PM2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pemasaran online. Pengertian pemasaran online. Internet marketing atau pemasaran online merupakan bagian pemasaran yang paling menarik dan sangat pesat perkembangannya. Pemasaran online pada dasarnya kegiatan pemasaran yang dilakukan secara online melalui penggunaan teknologi internet, yang berarti bahwa pemasaran online adalah informasi elektronik yang ditransmisikan pada komputer atau perangkat serupa, meskipun secara alami dapat mengikat dengan iklan offline tradisional dan penjualan. Pemasaran online memiliki 3 prinsip dasar. 1. Kedekatan. Perubahan web yang cepat dan perhatian khalayak online yang berharap update informasi setiap menit harus mendapat perhatian yang cukup. 2. Personalisasi. Pelanggan online adalah individu yang ingin ditangani secara pribadi. Gunakan kekayaan informasi yang tersedia secara online untuk memperoleh keuntungan dengan menargetkan orang-orang yang relevan secara tepat dan secara pribadi. C. Relevansi. Komunikasi online harus menarik dan relevan dengan pembaca. Jika tidak, maka akan diabaikan. Pemasaran online menurut para ahli. Menurut Armstrong dan Kotler, e-marketing adalah sisi pemasaran dari e-commerce yang merupakan kerja dari perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan, dan menjual barang dan jasa melalui internet. Menurut Bond dan Coach, e-marketing adalah salah satu komponen dalam e-commerce dengan kepentingan khusus oleh marketer, yakni strategi proses pembuatan, pendistribusian, promosi, dan penetapan harga barang dan jasa kepada pengekspor internet atau melalui peralatan digital lain-lain. Manfaat dan keuntungan pemasaran online. 2. Manfaat dan keuntungan pemasaran online. A. Manfaat pemasaran online. 1. Melakukan perubahan dengan cepat. Kita dapat langsung memperbaiki atau mengubah baik grafis maupun kata-kata ketika terjadi kesalahan pemasangan iklan atau segala kegiatan pemasaran tidak bekerja dengan baik. 2. Menentukan sasaran dengan demografis tertentu. Pemasaran online memungkinkan untuk menargetkan demografis tertentu seperti halnya jenis kelamin, usia, dan lokasi. 3. Banyak media pilihan. Begitu banyak media pilihan ketika memutuskan untuk melakukan pemasaran online, dapat menggunakan suara, video, blogging, media sosial, dan websister yang sedang berlangsung. Penghubung yang efektif antara pemasar dengan konsumen. Dalam hal ini ada dua pihak yang diuntungkan, yaitu pihak konsumen dan pihak pemasar, baik penjual produk maupun produsen langsung. Keuntungan dari pihak konsumen adalah kemudahan dan memperoleh informasi mengenai produk yang mereka cari. Keuntungan dari pihak pemasar, mereka dengan mudah didatangi oleh orang-orang yang memang sedang mencari dan membutuhkan produknya. Kemampuan konversi instan. Konversi instan merupakan kemampuan untuk mengubah pelanggan secara cepat. Ketika memasarkan online, kita tidak hanya menjaring informasi pelanggan potensial, tetapi kita dapat mengambil penjualan seketika dengan melakukan beberapa klik mau. 3. Komponen pemasaran online. A. Kontak marketing. Konten merupakan alat untuk menarik prospek dan pelanggan potensial ke website, toko online, dan blog. Bentuk dari konten dapat berupa artikel, blog, how to, ebook, presentasi, video, dan audio. Konten berkualitas yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi pembaca akan meningkatkan kepercayaan, mempererat hubungan antara pemilik konten dengan pembacanya. B. Search engine marketing. Mesin pencari merupakan tempat pertama pelanggan mencari informasi bisnis, produk, atau jasa sebelum memutuskan membeli sesuatu. C. Email marketing. Email marketing memberi fungsi untuk tetap menjaga hubungan baik dengan klien atau prospek bisnis Anda, sehingga Anda tetap terlintas di pikiran mereka. B. Keuntungan pemasaran online. Organisasi lebih mudah dan sederhana. Kita tidak perlu memajang barang secara fisik. Cukup menyediakan katalog atau daftar barang serta deskripsi singkat mengenai masing-masing barang tersebut. Pelayanan lebih fokus. Kita tidak perlu khawatir bahwa banyak pelanggan yang tidak melayani
atau terlayani. Sistem komputer akan menampung semua pesanan. Kita hanya perlu melayani pelanggan yang akan melakukan pembelian. Online Public Relation, Electronic Public Relation, Cyber PR, Online PR atau PR on the net adalah kegiatan PR yang menggunakan internet sebagai media komunikasi. Social media marketing. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Online advertising. Online advertising adalah metode periklanan dengan menggunakan internet dan World Wide Web dengan tujuan menyampaikan pesan pemasaran untuk menarik pelanggan. Website. Website merupakan media promosi yang paling populer. Website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan hyperlink. Conversion. Conversion merupakan teknik memetakan kunjungan sebuah website atau toko online. Penjual harus mampu menganalisis komposisi kunjungan, berapa banyak pengunjung website, berapa persen pengunjung yang mengklik tombol pembelian, dan berapa persen orang yang benar-benar membeli. 4. Cara kerjasama pemasaran online. Berikut cara kerjasama pemasaran online. A. Awareness. B. Interest. C. Desire. D. Action. A. Awareness, kesadaran. Pemasar membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media online. B. Interest, ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran pada konsumen. Konsumen akan mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari, misalnya Google. C. Desire, keinginan. Timbul keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa dengan mencari keterangan lengkap tentang produk atau jasa tersebut melalui website. The action, tindakan. Tahap terakhir sebagai penentuan dari pihak konsumen terhadap produk atau jasa. 5. Strategi menarik calon pelanggan. Strategi yang harus dilakukan untuk menarik perhatian pelanggan adalah dengan menawarkan harga yang bersaing, menciptakan dan menawarkan produk-produk baru, melakukan promosi dengan berbagai media, teks, audio, gambar, dan video, memperhatikan mereka dengan memberikan layanan khusus seperti keanggotaan dalam toko online Anda. A. Penawaran harga yang bersaing. Secara praktis, pricing strategi dapat dijelaskan sebagai cara pemasar bermain-main dengan angka harga produk untuk menarik minat beli calon pembelinya. B. Menambahkan hadiah. Kata gratis bisa menjadi kata sakti untuk menarik pembeli. Misalnya beli 2 gratis 1. Diskon. Selain gratisan, kata diskon juga cukup menarik perhatian calon pembeli. Semestinya diskon atau pemotongan harga terjadi pada momen tertentu saja, misalnya saat cuci gudang atau promo penawaran produk terbaru. D. Menegaskan harga. Strategi ini cocok digunakan masyarakat yang lebih memilih produk low end. Memasang sebagian masyarakat kita masih cenderung melihat nominal harga terlebih dahulu sebelum mengecek kualitas produknya. E. Mempercantik harga. Kalau pada strategi sebelumnya harga produk diberi penegasan, pada strategi ini harga dipermak sedemikian rupa agar harga lebih efektif di mata calon pembeli. B. Penawaran produk unik. Salah satu daya tarik bagi para konsumen adalah apabila produk yang Anda tawarkan memiliki nilai lebih dan terlihat lain daripada yang lain. Keunikan itulah yang biasanya menarik perhatian konsumen, sehingga mereka yang awal tidak membutuhkan produk tersebut menjadi berminat membeli setelah mereka mengetahui
keunikan dan nilai lebih yang ditawarkan. C. Promosi melalui berbagai media. Dalam melakukan pemasaran, perlu menyusun strategi promosi untuk menandakan banyak konsumen. Anda bisa mulai memikirkan strategi promosi sesuai dengan jangkauan pengiriman Anda tentang produk-produk yang ditawarkan, baik untuk skala lokal maupun nasional hingga internasional. D. Pemeliharaan hubungan baik. Pemeliharaan layanan kepada konsumen sering diabaikan para pelaku usaha, sehingga loyalitas yang terbangun antara konsumen dan pelaku pasar masih belum kuat. Pastikan hal ini tersebut tidak diabaikan agar loyalitas konsumen semakin besar dan produk yang dijual mendapatkan tempat tersendiri di hati para pelanggan. E. Membuat konten yang menarik. Tampilan website e-commerce yang menarik dilihat dan mudah diingat oleh pengunjung merupakan satu strategi yang perlu diperhatikan bagi para pengelola penjualan online, karena penampilan website dengan tata letak halaman web dan penataan tampilan produk sangat mempengaruhi perhatian dan kunjungan pelanggan atau pencari informasi barang dagangan yang ditawarkan dalam penjualan online. Prinsip desain tampilan. 1. Pahami calon pelanggan. 2. Singkat itu lebih baik. 3. Gunakan warna dengan bijak. 4. Jangan menyerah. 5. Tetap konsisten. 6. Bantulah pelanggan. 7. Akui prestasi pelanggan. F. Membina hubungan baik dengan pelanggan melalui berbagai media. Umumnya kita hanya fokus bagaimana agar kita bisa melakukan closing sebanyak mungkin, tetapi dosing itu perlu diiringi dengan pembelian yang terus berulang, repeat order, dan salah satu cara yang bisa digunakan adalah membangun hubungan dengan pelanggan atau biasa disebut dengan customer relation management. Tips sederhana yang bisa membangun hubungan dengan pelanggan serta dampak positif yang akan diterima. 1. Setelah customer membeli produk kita, di mana pembeli produk kita berarti kita menyelesaikan masalah mereka. Jaminlah bahwa kita setiap hubungi sebagai bentuk komitmen after sales. 2. Melakukan konfirmasi pembelian. Saat pelanggan sudah membeli produk kita, akan lebih baik dan bernilai tambah saat kita mencoba berinisiatif menghubungi pelanggan, bertanya apakah semua baik-baik saja, dan bila tidak, hal apa yang kita bisa bantu. 3. Membuat pelanggan merasa nyaman dan diperhatikan betul-betul sebagai seorang pelanggan. 4. Cobalah telepon atau hubungi pelanggan saudara minimal setelah 80 jam pembelian. Tanya apa kabar dan apakah ada yang bisa kita bantu. Pastikan semua berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Strategi pemasaran menggunakan media search engine. Sejumlah besar lalu lintas datang ke website secara langsung melalui mesin pencari. Namun langkah itu tidak mudah karena memerlukan teknik optimalisasi pencarian. Anda harus mengoptimalkan kata kunci dengan baik pada mesin pencarian sehingga mendapatkan peringkat teratas dalam hasil pencarian. Optimalisasi Google Maps. Listing atau mendaftarkan bisnis Anda di peta Google merupakan salah satu strategi pemasaran e-commerce yang paling penting. Kampanye pay per click. Hasil pencarian berbayar merupakan salah satu cara terbaik dalam menjalankan strategi pemasaran e-commerce untuk mendapatkan peringkat teratas dan tampil langsung dalam hasil mesin pencari untuk kata kunci bertarget tertentu.